Ki Demang Purbo mempersembahkan seri Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Jilid 1 bagian yang ke-7. Pada bagian ke-6 yang lalu, alap-alap Jalatunda yang kemudian membawa kawan-kawan memburu Untara dan Agung Sedayu, sampailah di Dukuh Pakuwon. Di sana mereka menyiksa dan memaksa penduduk untuk menunjukkan di mana buruan mereka berada. Akan ditemukankah mereka berdua, atau apa yang bakal terjadi? Ikutilah kisah ini berlangsung. Selamat mengikuti. Tetapi tiba-tiba dadanya berdesir ketika Kriya melihat alap-alap Jalatunda melangkah mendekatinya. Dengan mengerutkan tubuhnya yang kecil itu, serta menutupi ubun-ubun di kepalanya dengan kedua telapak tangannya, ia memohon. Ampun, alap-alap Jalatunda tertawa. Seperti anak nakal yang tertawa-tawa melihat seekor anjing ketakutan, ia memandangi Kriya yang kecil dan pendek itu. Kenapa kau tak mau mengulangi kata-katamu? Kau takut kepada orang tua ini? Berkata anak muda itu sambil menunjuk Kitanu. Sekali lagi Kriya memandangi wajah Kitanu metir. Wajah yang biasanya selalu bening, namun kali ini pun tampak betapa perasaan cemas sangat mengganggunya. Tiba-tiba terdengarlah orang tua itu berkata perlahan-lahan, "Kriya, berkatalah sebenarnya." Kriya tidak segera mengetahui maksud Kitanu metir. Karena itu untuk sesaat ia beragu, sehingga terdengar Kitanu metir berkata mengulangi, "Katakanlah apa yang kau ketahui kepada Angger alap-alap Jalatunda." Meskipun dengan ragu-ragu, kemudian Kriya membuka mulutnya ketika ia mendengar alap-alap Jalatunda itu tertawa dan selangkah mendekatinya sambil menggerak-gerakkan ujung pedangnya di muka wajahnya. "Ampun Nger, sebenarnya aku melihat orang berkuda itu." Baru sekarang kau katakan ketu, geram alap-alap Jalatunda. Lalu, ya, 2 ekor kuda di atas punggung orang, 2 orang berkuda di atas 1 punggung kuda, sahut Kriya kebingungan. Kemudian alap-alap Jalatunda itu memutar tubuhnya menghadap Kitanu metir sambil tertawa menyeringai. Katanya, "Kau dengar dukun tua?" Lidah si bungkik itu terputar-putar. "Aku dengar," jawab Kitanu metir. "Tetapi adakah seseorang yang masuk ke padukuhan ini pasti datang ke rumahku? Bagaimanakah kalau orang itu sekedar lewat dan terus ke Glagah-Legi atau ke Gedawung?" Alap-alap Jalatunda mengerutkan keningnya, namun jawabnya, "Hanya di sini tinggal seorang dukun yang ternama." Dan tiba-tiba mata alap-alap itu menjadi liar. "Mana dia?" bentaknya, sehingga Kriya terkejut dan menggigil karenanya. Untara yang mendengar bentakan-bentakan itu pun menjadi gelisah. Apakah yang akan dilakukan terhadap orang setua Kitanu? Tetapi Untara terkejut ketika jawabnya Kitanu justru menjadi tenang. "Angger, kalau Angger tidak percaya, silakan mencarinya." Mata alap-alap Jalatunda yang liar itu beredar berkeliling ke segenap sudut. Kemudian sekali lagi ia berteriak, "Bohong!" Tiba-tiba di antara mereka, di antara kawan-kawan alap-alap Jalatunda itu terdengar seseorang tertawa. Suaranya menggelegar dan jauh berbeda dengan suara alap-alap Jalatunda. "Hei alap-alap kecil, agaknya kau terlalu baik hati. Jangan buang-buang waktu, berpencarlah dan cari di semua sudut rumah ini." Kitanu metir terkejut mendengar suara itu. Demikian juga Untara, orang yang menyebut alap-alap Jalatunda dengan sebutan alap-alap kecil itu pun pasti bukan orang kebanyakan. Karena itu dada Untara menjadi semakin berdebar-debar. Alap-alap Jalatunda sendiri mengerutkan keningnya. Kemudian sahutnya, "Bagus," dan kepada anak buahnya ia berkata, "Carilah orang yang bernama Untara itu sampai ketemu. Suguhkan dia kepada tamu kita Kakang Plasa Ireng." Plasa Ireng, Untara menyebut nama itu di dalam hati. Dan debar jantungnya pun menjadi bertambah cepat, sejalan dengan tubuhnya yang bertambah lemah. Plasa Ireng adalah orang yang benar-benar menakutkan. Ia adalah salah seorang prajurit Jipang yang dipercaya. Seperti Arya Jipang sendiri, Plasa Ireng adalah seorang pemarah, dan bahkan Plasa Ireng memiliki sifat-sifat yang jauh lebih bengis dari Arya Penangsang. "Orang itu ada di sini pada saat aku tak mampu menemuinya," pikir Untara. Seandainya Untara tidak terluka, maka dengan penuh gairah Plasa Ireng itu akan disambutnya. Tetapi keadaan Untara sedemikian buruknya, sehingga untuk berdiri pun agaknya terlalu payah baginya, hanya karena darahnya terlalu banyak mengalir.
Sesaat kemudian orang-orang alap-alap Jalatunda itu memencar ke segenap sudut rumah Ki Tanu Metir. Setiap lekuk-lekuk diperiksanya, bahkan sampai-sampai gledek-gledek bambu pun dibukanya. Tetapi tak seorang pun mereka ketemukan. Sentong kanan, tengah dan kiri pun mereka jenguk pula, bahkan dengan lampu di tangan mereka. Namun di sentong-sentong itu mereka hanya melihat setumpuk bantal dan di sentong kiri seonggok untayan padi di dalam bakul yang besar. Namun Untara tak mereka temukan. Selagi mereka sibuk mencari-cari, kembali terdengar Plasa Ireng terawa nyaring di luar pintu. Katanya, kuda itu telah kemari, tetapi aku melihat bekas kakinya meninggalkan tempat ini. Alap-alap Jalatunda pun segera meloncat keluar. Segera ia pun mengamat-amati bekas kaki-kaki kuda itu di bawah cahaya oncor di tangan Plasa Ireng. Kemudian terdengar ia memanggil, "Bawa Kriya kemari." Kriya yang pendek itu pun segera didorong keluar. Kemudian diseret mendekati alap-alap Jalatunda yang masih terbungkuk-bungkuk mengamat-amati telapak-telapak kaki kuda. "Kriya bungkik," teriak alap-alap muda itu, "kau lihat orang ini datang. Pasti kau lihat ia pergi." "Ya, aku lihat," jawab Kriya terbata-bata. "Kenapa kau tidak bilang sejak tadi? Kau sengaja mempermainkan kami?" bentak alap-alap Jalatunda sambil melekatkan ujung pedangnya pada perut Kriya yang kecil itu. "Tidak, tidak," suara Kriya hampir merintih. "Atau kau termasuk gerombolan orang yang bernama Untara itu?" desak alap-alap Jalatunda. "Tidak," sahut Kriya. "Jadi kenapa kau lindungi dia?" desak anak muda itu. "Ia harus dapat berlaku kasar, sekasar Plasa Ireng. Aku tidak tahu kalau kuda yang datang itu kemudian juga kuda yang aku lihat meninggalkan padukuhan ini," jawab Kriya mencoba menyelamatkan dirinya. "Kenapa? Adakah perbedaannya?" Pertanyaan itu sedemikian cepatnya sehingga Kriya tidak sempat mempertimbangkan jawabannya. Karena itu tiba-tiba meluncur dari mulutnya, "Yang datang berdua, yang pergi hanya seorang." Jawaban itu benar-benar mengejutkan. Kriya sendiri terkejut mendengar jawaban itu. Ki Tanu Metir yang mendengar percakapan itu mengerutkan keningnya. Ia tak akan dapat mengelak lagi. Tetapi ia tidak kehilangan ketenangannya. Karena itu sikapnya benar-benar mengherankan. Tiba-tiba terdengar alap-alap Jalatunda tertawa berderai dan Plasa Ireng itu pun tertawa pula. Terdengar Plasa Ireng berkata, "Yang seorang melarikan diri, tetapi kawannya yang luka ditinggalkannya di sini." Untara menjadi gelisah, bukan karena dirinya sendiri, namun dengan demikian maka Ki Tanu Metir pasti akan mengalami bencana. Alap-alap Jalatunda yang ingin mendapat pujian dari Plasa Ireng itu dapat berbuat hal-hal di luar dugaan. Dan apa yang dilakukan Plasa Ireng sendiri akan sangat mengerikan. Apalagi ketika Untara mendengar Plasa Ireng membentak, "Hei dukun celaka, aku tidak telaten melihat cara alap-alap kecil itu mencari lawannya. Untara adalah seorang yang sangat berbahaya. Aku ingin menemuinya di segala medan peperangan, namun aku selalu gagal. Hanya namanya saja yang pernah aku dengar. Di segala garis perang Untara pasti berhasil menyapu lawan-lawannya. Nah, tunjukkan kepadaku sekarang di mana orang itu." Kemudian katanya kepada alap-alap Jalatunda, "Alap-alap kecil, serahkan Untara kepadaku, kau dapat menemukan yang seorang lagi." "Anak itu telah pergi," jawab alap-alap Jalatunda. "Kau dapat memeras keterangan dari orang pendek itu kemana ia melarikan diri. Pakai kudaku, kejar dia dan bawa dia kemari atau penggal lehernya dan tinggalkan di sekitar sangkal putung." Perintah-perintah itu mengalir seperti pancuran. Dan perintah-perintah itu benar-benar mengejutkan. Dada Untara pun tiba-tiba bergolak dengan dahsyatnya. Untara sesaat ia lupa tentang lukanya. Yang didengarnya kemudian adalah suara alap-alap Jalatunda, "Untara adalah lawanku. Karena itu aku ingin menyelesaikan perkelahian itu." Plasa Ireng menarik nafas, tampak dahinya berkerut. Katanya, "Kaukah yang melukainya?" "Sudah aku katakan," jawab alap-alap Jalatunda. "Dalam perkelahian seorang lawan seorang," desak Plasa Ireng. "Ya," sahut anak muda itu. Tiba-tiba Plasa Ireng tertawa, katanya, "Jangan mengelabui orang tua. Aku tahu siapakah Untara dan siapakah Pratanda yang sekarang bergelar alap-alap Jalatunda. Atau kau takut kepada yang seorang itu pula?"
Wajah alap-alap Jalatunda menjadi merah. Namun tidak berani berbuat sesuatu meskipun hatinya melonjak. Meskipun demikian ia menjawab, jangan memperkecil arti alap-alap Jalatunda di daerah ini. Kenapa aku takut kepada yang seorang lagi? Berdua dengan Untara aku telah berhasil mengalahkan mereka. Jangan ulangi, bentak Plasa Ireng. Sikapnya benar-benar garang, apalagi kepada lawan-lawannya. Kepada alap-alap Jalatunda itu pun ia berkata, kalau sekali lagi kau sebut kemenanganmu itu, aku tampar mulutmu. Sekarang pakai kudaku, kejar yang seorang sampai ketemu. Kemudian kepada Kriya Plasa Ireng berkata, ke arah mana kuda yang itu? Kriya yang kecil pendek itu telah kehilangan seluruh hatinya. Karena itu maka jawabannya pun meluncur dengan lancarnya, ke selatan. Terus, desak Plasa Ireng. Tidak. Di simpang 3 membelok ke barat, jawabnya. Nah, kejar dia, lewat Kali Asad, perintahnya. Alap-alap Jalatunda masih berdiri di tempatnya, sehingga Plasa Ireng membentak, pergi. Alap-alap Jalatunda yang garang itu tidak membantah. Bergegas-gegas ia pergi ke jalan kecil di muka halaman Kitanu Metir. Dan sesaat kemudian terdengarlah derap kuda berlari. Mendengar derap kuda itu, berdentanglah jantung Untara. Segera ia mencemaskan nasib adiknya. Tiba-tiba saja ia mencoba menyibakkan tumpukan padi di atasnya. Namun terasa pundaknya menjadi semakin sakit. Dan ketika ia meraba pundak itu, terasa darahnya kembali mengalir. Karena itu dicobanya untuk menenangkan dirinya. Ia mencoba berpikir, apakah yang sebaiknya dilakukan. Dalam pada itu terdengar Plasa Ireng membentak, "He dukun tua, jangan menyamakan aku dengan Pratanda yang cengeng itu. Sekali aku bertanya, kau harus menunjukkan tempat Untara. Kalau tidak sebaiknya aku sobek mulutmu, dan aku bakar rumah ini. Nah, tunjukkan tempat Untara itu sekarang." Sekali lagi Untara menggeliat. Ia sama sekali tidak rela apabila dukun yang naik itu mengalami bencana karena dirinya. Tetapi dengan demikian, keadaannya menjadi semakin buruk. Darah yang kembali mengalir dari lukanya itu sangat mempengaruhinya. Sehingga Untara menjadi sangat cemas. Ketika matanya seakan-akan tidak dapat dibukanya lagi, sesaat kesadarannya seperti hilang. Dan tiba-tiba ia menjadi sangat pening. Lamat-lamat masih didengarnya Kitanu Metir menjawab tenang, "Sayang Ger Plasa Ireng, aku tidak dapat menunjukkan tempat itu." "He," Plasa Ireng berteriak, "Kak, kau mencoba membantah. Jangan mengorbankan dirimu untuk monyet yang ganas itu. Ia berada di rumahku," jawab Kitanu. "Karena itu keselamatannya berada di tanganku." Jawaban itu benar-benar mengejutkan. Untara pun terkejut. Namun ia tidak mau mengorbankan orang tua itu. Tetapi ketika ia mencoba sekali lagi untuk bangkit, maka kepalanya menjadi semakin peningnya. Perlahan-lahan kesadarannya menjadi semakin tipis. Dan ketika ia mencoba berteriak untuk menunjukkan dirinya, maka dunia seakan-akan kelam. Untara tidak sadarkan diri. Malam yang gelap masih merajai seluruh permukaan bumi. Satu-satu di langit bintang berebut dahulu muncul dari balik awan yang mengalir dihanyutkan angin selatan. Udara yang dingin membelai daun-daunan dan pohon-pohonan yang masih basah. Di atas jalan berbatu-batu menuju Sangkal Putung, lewat Kali Asad terdengarlah suara kaki kuda berderap. Kuda itu berlari dengan kencang, namun tidak dengan kecepatan penuh. Penunggangnya, Agung Sedayu, bukanlah seorang penunggang kuda yang berani. Karena itu, meskipun perasaan takut selalu mengejarnya, namun ia tidak berani memacu kudanya dengan kecepatan penuh. Ketika Agung Sedayu mencoba memandang jauh ke depan, jantungnya menjadi berdebar-debar. Sekali lagi ia harus membelok, kemudian ia akan sampai ke Bulak Dawa. Di ujung bulak yang panjang itulah terdapat sebuah pohon randu alas raksasa, yang terkenal dengan sebutan tikungan randu alas. Di bawah randu alas jalan membelok ke kiri lewat Kali Asad, dan sekali lagi ia harus membelok ke kanan. Kemudian ia akan sampai ke jalan lurus langsung menuju Sangkal Putung. Teringatlah ia akan cerita tentang genderuwo bermata satu penunggu randu alas itu. Terasalah seluruh bulu-bulunya tegak. Tetapi terdorong oleh ketakutannya yang lain, ketakutannya kepada kakaknya yang akan membunuhnya, maka dipaksanya juga kudanya berlari. Meskipun demikian, Agung Sedayu tidak henti-hentinya meratap di dalam hati.
Perintah kakaknya dirasanya telah menghadapkannya pada suatu pilihan yang sama-sama mengerikan baginya. Seakan-akan kakaknya sengaja menjerumuskannya ke daerah maut. Berjalan ke Sangkal Putung atau tinggal di rumah Kitanu Metir, maut itu dapat hadir setiap saat untuk mencekiknya. Ketika sekali lagi Agung Sedayu memandang ke depan, kudanya telah sampai di kelok jalan, dan sesaat kemudian di hadapannya terbentang daerah persawahan yang panjang. Bulak dawa, kini hujan telah benar-benar teduh. Bahkan di antara bintang-bintang di langit, tampak bulan tua muncul dari balik awan. Cahayanya yang kemerah-merahan memencar terlempar ke atas daun-daun padi yang subur di tanah persawahan. Di sana-sini air yang bergenangan memantulkan sinar bulan yang redup itu. Sekali-sekali Agung Sedayu menengadahkan wajahnya. Mula-mula ia agak berlega hati, ketika malam tidak lagi sedemikian pekat. Namun tiba-tiba karena itu maka terasa segenap bulu-bulu di tubuhnya menjadi tegak. Jauh di arah timur, remang-remang dilihatnya hutan yang terbujur ke selatan, seakan-akan raksasa sedang lelap tertidur. Sepi, Agung Sedayu segera memalingkan wajahnya. Kalau ia menempuh jalan timur, maka ia akan menyusur jalan di tepi hutan itu. Ia menarik nafas. Untunglah kakaknya berpesan untuk menempuh jalan barat, meskipun agak jauh sedikit. Demikianlah cerita bagian ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian ke-8 mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.